Lari ke perempuan lain. Tampar kamu. Bisa. Tampar. Tampar, Mas, tampar. Sebetulnya bersyukur banget, maksudnya mulai dari skrip, Mbak Titin juga udah memberikan sebuah alur cerita yang sangat membantu kita juga ketika develop karakter bersama gitu. Jadi ketika kita prep dialog-dialog itu, maksudnya dialog antara teman-teman cast juga sangat lancar gitu. Jadi kita benar-benar membahas satu-satu motivasi karakter yang benar-benar sampai sedetail kenapa gue bisa ngomong kata-kata ini gitu. Karena memang karakter Ambar sama Gilang mungkin walaupun relatable ke banyak orang ya, tapi mungkin kan apa yang mereka lalui pasti berbeda dengan teman-teman cast juga ya gitu. Jadi sangat banyak dialog yang dilakukan supaya karakter Ambar, Gilang, Yuli dan semua teman-teman cast dan karakter di film itu akhirnya bisa menjadi seperti yang ditonton sama teman-teman sekarang sih. Dan aku bersyukur banget, walaupun maksudnya aku juga tergolong masih sangat muda dan baru gitu. Maksudnya aku sangat bersyukur juga ketemu dengan cast, jajaran cast ini gitu sih. Yes, itu dia, tepuk tangan dong, luar biasa. Karena di setiap Tante, namanya siapa sih? Yuli. Waktu yang sempit tuh kadang bisa ngubah banyak hal. Selamat sore semuanya, terima kasih udah hadir. Gimana ya? Saya juga terima kasih banget pastinya Pak Gop, Sunat, Sabrina yang udah ngajak saya ikutan di proyek ini. Sebenarnya sebelum proses apapun, ya Sabrina bilang, saya udah sangat terbantu banget dengan skrip yang memang udah bagus banget. Dari halaman pertama, scene opening pertama itu udah benar-benar saya jatuh cinta gitu. Nggak sulit buat saya untuk memaksa diri saya untuk berusaha untuk bisa sebaik mungkin memerankan Ambar, sebisa mungkin menyampaikan apa yang si perempuan ini rasakan dan inginkan gitu dari pasangannya. Jadi dari awal emang udah jatuh hati dan juga ngedalam ini jadi sangat luar biasa ya Mbak Marsha Timothy. Terus nge-build chemistry sama Mas Oka tuh gimana? Pengen tahu. Chemistry berantem mulu. Iya, berantem mulu tuh. Gimana tuh? Sulit ya sih, maksudnya ini kan juga tadi yang Mbak Sabrina bilang gitu, karena pengalaman masing-masing juga beda dan ini disajikan dengan skrip yang kuat seperti ini Mbak Marsha. Sulit karena kan di cerita Gilang dan Ambar ini mereka menikah sudah 11 tahun gitu. Jadi cara mereka berkomunikasi, cara mereka ketika berantem atau apa tuh kan pasti beda dengan orang yang pacaran atau orang yang baru nikah gitu. Jadi kita harus membuat semua orang percaya bahwa ini memang udah 11 tahun nikah dengan 2 anak, dengan problem yang ada di antara mereka yang kayaknya nggak udah muda. Cukup sulit dan yang kata di Sabrina bilang kayak jadi setiap kata dalam skrip itu jadi pertanyaan buat kita ya waktu itu. Itu. Enak banget ya jadi Mbak Ambar, punya suami kayak Mas Gilang. Kamu pacaran sama dia? Kamu tuh selalu aja berasumsi. Asik sama pikiran. Sempat ngasih secuil gila karakternya seperti apa. Kalau saya suka menganggap diri saya alpha gitu. Saya mengambil keputusan, saya mendominasi di rumah tangga, dan ketika TikTok banget sih bro. Jadi ketika lagi menjalani karakter menjadi Gilang Priambodo itu, dan ketika kita lagi reading gitu, Marsha diberi kebebasan menjadi Ambar untuk berani bertanya dan berani menyanggah beberapa statementnya dia gitu loh. Jadi di situ saya bisa menilai, oh kenapa dia bisa ngomongnya seperti itu ya, oh berarti Gilang bukan alpha, sehingga istrinya aja bisa menaruh diri seperti itu ketika dia pulang bertanya habis dari mana, sama siapa, terus dia lumayan
bold ya ketika pas menjawab di dapur itu Adi Adegan Tampar Mas Tampar kenapa jadi tersinggung banget soal Yuli gitu kan. Buat aku sih memang susah banget ya, gimana sih orang ini seperti apa, karena nggak dekat banget sama aku. Kalau aku mungkin nggak seperti itu. Aku pasti kalau aku ngerasa bersalah, aku pasti akan aku tutup. Isu yang pengen coba dilempar pasti aku tutup segera gitu, karena emang nggak ada apa-apa. Tapi ternyata bagaimana orang ini pun juga sebetulnya ingin, tapi juga sebenarnya ada rasa takut terhadap apa nanti ya kalau kita dia tidak menyelesaikan ini segera. Tapi di satu sisi dia juga nggak bisa langsung menyelesaikan gitu sih. Bisa sebegitu dalamnya, ada momen di mana getar sampai bisa nangis, nahan nangis, sampai ada momen-momen yang bisa bikin kita tuh, receh banget kata Yuli gitu. Kata Yuli ya masuk. Jadi sebenarnya karakter Gilang ini sangat-sangat menarik. Belum pernah saya ngambil karakter seperti ini sebelumnya di film-film saya yang terdahulu gitu. Kalau biasanya kan karakter laki-laki itu ditunjukinnya sosok yang alfa, tapi ini sosoknya yang nggak alfa gitu. Dia punya perjalanan hidup tersendiri, dia punya idealisme tersendiri, namun dengan idealisme yang tinggi seperti dia semangat bekerja dan passionnya terhadap landscape architect, dia juga meninggalkan beberapa prioritas yang seharusnya dijadikan nomor satu. Ironis banget seorang landscape architect yang pekerjaannya menata taman, tapi dia tidak bisa menata rumah tangganya sendiri dan cenderung diabaikan. Dan ada ada pekarangan halaman rumah yang disimbolkan tadi yang terlantar, namun pada akhirnya Gilang sadar itu harus dimulai dari situ. Oke, kita gimana mau mencapai kebahagiaan, happiness, tapi yang di dalam rumah aja banyak yang nggak selesai dan jadi kayak benang kusut. Jadi emang satu-satu Gilang akhirnya sadar kalau ternyata yang nomor satu adalah yang di bawah atap rumah itu harus diselesaikan dulu. Wah. Bukan satu-satunya orang yang menderita di rumah ini ya, Ambar. Aku juga menderita. Mau sampai kapan sih kamu kabur dari masalah, Mas? Ambar! Yuli belajar ilmu receh dari Mas Oka kali. Enggak. Pendekatan untuk Yuli sih sebenarnya masih sama ya, pasti melewati proses reading. Aku ngobrol sama Sabrina sebagai sutradara dan salah satu penulis juga. Kira-kira Yuli ini pengennya dibawa seperti apa gitu. Kita sama-sama tarik ke belakang kira-kira yang dia alami itu apa aja sampai dia bisa jadi Yuli yang sekarang dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang dia ambil gitu. Jadi pendekatannya lebih ke sana sih. Yes. Dulu Ambar menyenangkan dan menenangkan. Ayo. Kita bisa hadapi apapun sama-sama. Lumayan banyak sisi yang mau ya. Maksudnya aku percaya teman-teman cast di sini memang udah punya kapabilitas acting yang apapun keren banget gitu. Dari ketika aku punya kesempatan bekerja sama mereka, aku pun juga sebenarnya agak gitu. Tapi bareng-bareng sama Om Yayu itu menambahkan ini juga sih. Jadi kita pembahasannya juga jadi lebih banyak. Maksudnya ada sudut pandang dari pemain, ada sudut pandang aku sebagai sutradara, dan juga ada Om Yayu sebagai acting coach yang melihat dari mata ketiga gitu. Maksudnya biar membiarkan ini nggak bias gitu. Jadi memang diskusi ketika sama Om Yayu dan timnya juga sangat menyenangkan sekali gitu. Jujur bahkan untuk adegan tampar gitu, kita nggak pernah yang benar-benar reading benar-benar mencoba adegan atau benar-benar kayak
mengeluarkan emosinya mau seberapa sih, kita nggak pernah reading seperti itu gitu. Yang ada ketika kita pindah ke adegan itu, kita membahas pertama alurnya, kita pahamin kenapa alurnya bisa berubah dari percakapan yang seperti ini menjadi naik dan klimaks sampai akhirnya pergi gitu. Kita membahas motivasi tiap karakternya, kita membahas motivasi dialognya, tapi kita nggak benar-benar mencoba menghafal actionnya juga gitu. Maksudnya kita coba sama teman-teman, sama Mia juga mencoba memahami gitu. Kita run through berkali-kali, and surprisingly bahkan adegan itu terjadi gak ada improv. Wow. Maksudnya ya kan, kita semuanya by script, tapi aku senang banget akhirnya setiap yang keluar dari situ rasanya very natural gitu. Maksudnya benar-benar karakter-karakternya tahu kenapa mereka seperti itu, dan aku sangat bersyukur juga sih. Maksudnya kita punya sesi cukup panjang pas reading untuk membedah karakternya, untuk berdiskusi dinamika antar karakternya juga gitu. Dan bagian tampar itu kenapa nggak jadi tampar satu sama lain? Sebenarnya nggak ada pertimbangan untuk masa sekarang nih kayak ini KDRT atau apa, kita nggak berpikir ke sana gitu. Tapi memang lebih memikirkan kondisi psikologis karakternya juga